Oke, kita ngonten iseng-iseng lah, ngebahas politik ya. Ini saya akan bahas video channel 2045 TV ya. Ini dulunya itu pendukung Jokowi keras ya, pendukung pendukung loyal loyal Pak Jokowi. Tapi sejak Pak Jokowi dukung Ganjar, ini jadi benci sama Jokowi ini. Seperti siapa ini? Denny Siregar, Eko Kutandi, terus siapa lagi? Guntur Romli ya. Ini Mas Joprai ini ya. Siapa ini Mas Joprai? Itu dulunya pendukung garis keras Jokowi. Sekarang jadi benci Jokowi mereka ini ya. Mungkin masih sakit hati mendukung Prabowo Jokowi itu ya. Kita dengarkan ya ini salah satu kontennya. Oke. Ngonten sendiri kira-kira 2 minggu itu yang DM saya udah luar biasa. Katanya, bang ditangkap aparat. Bang diapain mau fufafa katanya gitu. Ampun ya. Ya jadi Masih membahas tentang Pupapa ya, ini yang diduga akun sejenis akun mungkin ya, akun medsos diduga milik Gibran, yang itu akun dulu sebenarnya itu yang 2014 2015 itu menghina-hina Pak Prabowo, tapi belum belum terbukti itu apakah milik Gibran atau tidak. Ini masih membahas aja gitu ya. membuat aparat di Indonesia ini dalam membongkar kasus-kasus besar ternyata bisa dengan mudah dikalahkan oleh netizen. Minimal di kasus postingan akun Fufufafa di platform forum Kaskus yang membuat orang jadi geleng-geleng kepala ya. Sampai hari ini. Bayangkan, ada akun yang dengan vulgar menyerang pribadi Pak Prabowo. Postingannya itu luar biasa jahat menurut saya. Kejam, gak berperasaan. Saya Aneh ini ya. Ini kan siapa? Mas Jopra ini kan sekarang benci Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Harusnya itu kan ketika Pak Prabowo itu ada yang menghina, harusnya bahagia ini ya para pendukung, para pembenci Jokowi ini. Ketika ada orang yang menghina Pak Prabowo, harusnya orang-orang ini yang benci Pak Prabowo ini ya bahagia ya Pak Prabowo dihina. Tapi ini malah sekarang dibela Pak Prabowo ini ya, karena dihina oleh Gibran. Nah, ini kan kesannya ingin mengasumsikan bahwa eh, mereka bahagia bahwa Gibran menghina Prabowo ini bahagia. Ya, siapa tahu ya, mungkin dengan Gibran menghina Prabowo, mereka pecah belah ya, sehingga saling benci membenci gitu ya, antara keluarga Jokowi dengan Prabowo ya. Harusnya kan mereka ya senang gitu ya Prabowo dihina oleh Gibran. Ini kok Prabowo dihina tapi membela Prabowo dihina, tapi mereka ini senang ketika Gibran yang menghinanya itu. Jadi mudah-mudahan mereka terpecah belah, mungkin itu keinginan mereka ini nih, si Mas Jopai ini. Lanjut. dan teman-teman dulu juga mengkritik Pak Prabowo, tapi nggak gini juga gitu. Postingan yang sama sekali nggak mempertimbangkan moral dan etika. Kalau dengar 2 kalimat ini ya, tidak peduli pada moral dan etika, kok yang keingetan dan kebayang oleh saya adalah sebuah keluarga penguasa di sana itu. Ya, ini saya yang parno atau keluarga itu yang emang udah nggak tahu malu ya. Masalahnya makin hari makin terbongkar dan banyak banget ternyata. Ini serius. Setiap ada berita soal melanggar etika, tidak peduli moral, yang saya bayangkan adalah muka-muka keluarga itu.
Ampun. Masih membahas, etika-etika ya, mungkin ini gara-gara Gibran jadi Wapres itu karena keputusan MK yang secara etika itu tidak pantas gitu ya, dengan mengubah undang-undang syarat, usia ya, kemarin itu. Tapi mereka ketika MK mengubah mengubah apa itu, mengubah, syarat, persyaratan kemarin pilkada yang tadinya 20% untuk DKI atau seluruh Indonesia itu menjadi 7,5% diubah MK, mereka tidak protes ya. Mereka tidak bilang, pelanggaran etika ini MK dengan mengubah undang-undang, persyaratan syarat untuk mencalonkan, kepala daerah gitu yang tadinya, 20% menjadi 7,5% diubah oleh MK. Mereka tidak bilang karena, eee, jagoan mereka bisa maju, kepentingan mereka bisa terpenuhi. Jadi ini standar ganda ya menurut saya ya. Ketika kemarin Gibran oleh MK ditolong, mereka ini sebut pelanggaran etika. Tapi ketika apa kelompoknya yang dibela oleh MK, mereka bilang ini sesuai konstitusi, tidak menyebut melanggar etika atau melanggar undang-undang ya. Jadi ini lucu ini ya si Pas Jopray ini ya. Oh, ampun ya. Aduh, ini tahun-tahun yang berat buat kita-kita semua. Ya, tapi gini deh, balik ke soal Fufu Fafa tadi. Fufu Fafa adalah nama account yang oleh netizen berdasarkan jejak digital yang selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini dengan sempurna memang mengarah ke nama Gibran. Mengarah. Bahkan sampai ada yang membuat kronologis antara kesesuaian postingan dengan tanggal kejadian dan dengan postingan akun Twitter Jokowi. Terbukti ada korelasinya. Sampai ada yang nemuin seperti itu. Berbagai dalil oleh keluarganya Gibran dan orang-orang yang mencoba dilemparkan untuk melawan, tapi tidak mampu. Nah, sejak semalam, Instagram saya dipenuhi dengan hasil penelusuran netizen. Saya kumpulkan udah lebih dari 400 follower yang memberikan gambar-gambar capturean itu. Ya, saya menerima mereka mengirim aneka screenshot soal keterkaitan secara digital antara nomor HP yang terdaftar dan digunakan oleh akun Fufu Fafa yang ternyata sama dengan nomor HP-nya Gibran. Dari akun GoPay, dari akun OVO, sampai tagar di Get Kontak. Ternyata menyasar nama yang sama. Mereka selalu bilang, bukti-bukti ini itu ya, bahwa akun Pupu Bapak ini milik Gibran. Tapi mereka cuma apa ya, cuma keluar-keluar di media gitu ya. Kalau benar ini Gibran, akun Gibran yang isinya itu menghujat, menghina Prabowo, terus ada konten penghinaan agama juga, penghinaan ulama, kata-katanya juga ada, pornografi juga ada di akun Gibran ini, kata mereka ini. Ya harusnya mereka laporkan dong ya. Jangan terus keluar-keluar di media gitu ya. Bukti lapor ke polisi dan serahkan bukti-buktinya bahwa ini akun ini ada pelecehan agama, ada pornografi, ada penghinaan. Tapi ini malah terus keluar-keluar di media ya, seolah-olah ya ingin menarasikan bahwa ingin memecah belah antara Gibran dan Prabowo Jokowi ya. Ya kalau mereka punya bukti ada pidana pelecehan agama, pornografi di akun Pupu Bapak ini yang diduga milik Gibran, ya tinggal laporin aja gitu ya. Harusnya, tapi kan mereka malah terus keluar-keluar di media gitu. Yaitu keterkaitan Fufu Fafa ini dengan Gibran. Puyeng nggak tuh? Aduh, dan itu jumlahnya nggak sedikit teman-teman, nggak sedikit, ratusan, bahkan mungkin sekarang sudah ribuan tersebar di mana-mana. Kebayang kan gimana coba mitigasinya?
Kebayang kan gimana skenario untuk menghindar dari Fufu Fafa ini? Aduh, bisa rontok tuh rambut yang belain. Udah rontok ya sih itu ya. Budi Hari bukan. Teman saya. Nah, semakin kesini, semakin banyak yang memberikan arsip-arsip jejak digital antara akun-akun yang diduga saling terkait itu. Yaitu antara akunnya Fufu Fafa di berbagai platform, akun Kaisang, ada di Twitter juga, dan bahkan nyerempet ke akun sosial medianya Jokowi. Lengkap ya. Kalau mau memitigasi susah nih, keterkaitannya sudah banyak. Bahkan akun sosial medianya Pak Jokowi itu juga berinteraksi dengan akun-akun yang dicurigai sebagai alter egonya anak-anaknya itu. Makin ruwet. 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 Aduh, sekarang meremet lagi bahwa Jokowi berinteraksi dengan akun itu ya, Fufu Papa. Harusnya kita buktikan, laporin dong ya. Keluar-keluar harus di media ini. Bahkan sederet pengakuan nggak sengaja ya ini pastinya. Kalau akun Fufu Fafa itu adalah akun milik anak Jokowi, itu juga ada. Makin seru. Makin ditolak makin seru. Makin mereka menyanggah makin banyak bukti. Ya, padahal untuk dilaporin itu cukup 2 bukti. Ini banyak banget. Dan per hari ini saya melihat betapa gemesnya netizen ke kelakuan akun Fufu Fafa yang dialamatkan ke Gibran ini. Tapi menariknya, ribuan orang yang membuka aneka jejak digital itu hanya dicounter oleh 1-2 orang ya. Yaitu Ketua Umum Projo, Budi Ari. Yang lain kemana? Masa dia mulu? Udah itu setiap kali habis statement besoknya kayaknya nyesel. Aduh, yang lain kemana? Yang udah kaya raya dari menjilat Jokowi dan keluarga ini pada kemana? Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan Menjilat. Padahal mereka juga ini menjilat PDIP ya, Bu Mega. Mereka nuduh menjilat, padahal mereka juga menjilat PDIP ini. Eko Kutandi ini ya. Mereka bilang menjilat tapi disebut menjilat tidak mau. Ya, ini rombongan ini nih. Jadi intinya mereka ini ingin memecah belah antara Prabowo dan Gibran ya. Jadi ingin mereka Prabowo Gibran ini minimal itu ya tidak akur lah di pemerintahan itu mereka. Jadi tidak sejalan mungkin ya di pemerintahan itu, sehingga ada keributan di internal pemerintahan itu ada keributan. Pengennya itu mereka seperti itu gitu ya, ingin memecah belah. Tapi kayaknya Prabowo diam-diam saja ya, cuek-cuek saja nih Prabowo. Kalaupun benar itu Gibran menghina, itu kan masa lalu gitu ya, mungkin sekarang kan sudah bersahabat ya antara keluarga Jokowi dan Pak Prabowo, sudah bersahabat ya. Itu saja ya konten dari saya sekarang tentang politik. Jadi kita bahas tentang disebut kritik, ini bukan kritik ya, jadi ya atas dasar kebencian ya. Nanti kita reaksi lagi tentang channel-channel yang berseberangan dengan Jokowi, dengan Prabowo ya. Di sini kan ada channel macam-macam channel ya. Kita nanti kalau ada ini saya akan reaksi. Oke.
Untuk sekarang, sekian dulu dari saya. Tetap dukung Indonesia Emas ya, Indonesia Maju, cinta damai, peace and love.